Ada tanda apa di sini? Kita lihat dari kartu pertama. The Six of Cups. Ini adalah sebuah manuver yang jika ternyata beliau ini muncul dan memberikan reaksi yang tidak hostile atau melawan, maka akan dengan mudah masyarakat akan tahu bahwa sebenarnya sidang MK ini hanyalah basa-basi saja. Maka kita akan tahu bahwa diamnya Bu Mega ini untuk menjaga momentum sidang agar tetap terjadi seperti yang diharapkan. Dan lagi pula pemungutan suara ulang. Ini akan berbahaya jika ternyata harus mempertanyakan kemenangan pilihan legislatif yang kemarin itu dimenangkan. Jika ternyata kemarin Pak Jokowi tidak berpindah memihak kepada Pak Prabowo dan masih di pihak Ganjar dan Mahfud, saya duga hasil akhir sidang MK ini sebenarnya sudah terbaca dari diamnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau ini menghindari untuk ada dalam spotlight dan tidak memberikan tanggapan apa-apa sejak hasil pemilu diumumkan. Kalian sudah tahu apa kaitannya? Yuk kita akan bahas menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ibu Mega ini tampak diam, tapi dinamika politik diwarnai dengan serangan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan juga manuver adem dari Puan Maharani. Ada tanda apa di sini? Kita lihat dari kartu pertama. The Six of Cups. Ini adalah sebuah manuver yang jika ternyata beliau ini muncul dan memberikan reaksi yang tidak hostile atau melawan, maka akan dengan mudah masyarakat akan tahu bahwa sebenarnya sidang MK ini hanyalah basa-basi saja. Maksudnya gimana? Kalau seandainya Bu Mega ini muncul, posisinya seperti Mbak Puan, dianya tenang, kalem, tidak melontarkan sesuatu yang bersifat serangan, maka orang akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh 03 dalam sidang MK ini hanyalah gertak sambal saja, karena beliau ini menunjukkan sikap yang bersahabat. Tapi jika beliau ternyata muncul dengan setelan seperti Mas Hasto yang serang sana serang sini, oke, dalam sidang MK mereka akan mengetahui bahwa sikapnya ini akan sejalan, tapi akan menyulitkan jika ternyata nanti akhir sidang menunjukkan bahwa 03 akan kalah, dan ini yang masih saya lihat. Dan ternyata diperlukan sebuah manuver untuk beroposisi dengan Prabowo dan Gibran. Maka sulit kan? Daripada seperti itu, mendingan Ibu diam dulu dan muncul di saat nanti diperlukan. Maka kita akan tahu bahwa diamnya Bu Mega ini untuk menjaga momentum sidang agar tetap terjadi seperti yang diharapkan dan tidak terjadi salah tafsir dari apa yang akan terjadi, atau gampangnya masih nunggu ombak akan kemana, ini semua akan mengalir nanti. Koalisi dengan Prabowo dan Gibran ini diperlukan karena PDIP di sini itu sudah hat-trick memenangi 3 kali Pilek, dan ini akan terus kemudian tidak berguna jika ternyata partainya ada dalam oposisi. Kekuasaan dalam DPR akan memberikan benefit jika ternyata berkoalisi dengan kelompok pemenang, karena kebijakan, kekuasaan yang akan didapatkan ini akan lebih bisa divaluasi dibandingkan hanya menjadi oposisi dan bertugas untuk memprotes kebijakan dari pemerintah apapun yang terjadi. Dan for your info, pemerintahan kita yang presidensial dengan menteri yang dipilih langsung oleh presiden tidak mengenal bentuk oposisi dalam undang-undangnya. Walaupun dalam demokrasi, oposisi ini adalah sesuatu yang katanya dibutuhkan. Dan diamnya Bu Mega juga menunjukkan bahwa apapun yang terjadi kemarin itu nggak segampang itu bisa dilupakan. Tidak semudah itu Ferguson. Masih perlu jalan panjang. Kalau kamu mau baikan sama saya, maka ayo dong buat saya yakin dan bikin saya paling tidak tahu bahwa kamu memang serius mau berbaikan dengan saya. Tapi permasalahannya, Pak Prabowo sekarang tidak selevel lagi, terutama jika saat nanti dia dinobatkan jadi President of the Republic of Indonesia. Tapi bisa juga, ini sesuatu yang baru saya pikirkan, kalau ternyata Bu Mega ini masih dalam kekalutan kekecewaannya. Karena sejatinya komposisi Ganjar Mahfud ini bukanlah keinginannya juga. Sama seperti saat Bu Mega kemarin mau legowo menyalonkan Jokowi. Bisa saja Mas Ganjarnya memang iya, tapi Pak Mahfudnya ini adalah bisikan dari orang-orang terdekat. Dan saat dia mengikuti hal itu dan membuahkan kekalahan, beliau terus kemudian kecewa dan marah terhadap pembisik-pembisik yang mungkin saja menurut dia ini tidak bisa dipercaya lagi. Atau jika ternyata pembisiknya ini bukan seseorang yang nyata, akankah beliau akan juga mempertanyakan bisikan spiritual yang didapatkan? Karena tentu saja saya yakin Pak Mahfud ini nggak terus hanya didasarkan oleh data saja. Itu yang saya kira. Dan lagi pula pemungutan suara ulang.
Ini akan berbahaya jika ternyata harus mempertanyakan kemenangan pilihan legislatif yang kemarin itu dimenangkannya. Dan jika nanti Bu Mega memang akhirnya tetap mendorong itu, maka keputusannya untuk terus kemudian bergabung dengan koalisi ini akan dianggap menjadi sesuatu yang pelin-pelan nantinya. Susah menjadi Bu Mega. Terutama karena beliau pun sudah tahu bahwa sidang MK ini tidak akan bisa puaskan semuanya. Dan tahu juga bahwa manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi on behalf of Prabowo dan Gibran ini memang tidak melanggar hukum dan sulit dikenai. Maka jika terjadi keajaiban atau mukjizat, mungkin saja akan ada kemenangan kecil yang akan didapatkan. Tetapi dari perhitungan dan pengalamannya, dikecewakan, menang, dikecewakan lagi, maka dia akan cukup tahu bahwa ini semua tidak akan berakhir persis sesuai dengan keinginannya. Apalagi keempat menteri itu sudah muncul dan mementahkan teori bahwa bansos tersebut memang dirancang untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jikalaupun ternyata iya, ini adalah keputusan last minute yang digunakan masih dalam koridor hukum. Dan sebenarnya yang membuat lebih keki lagi adalah sebuah kenyataan bahwa jika ternyata kemarin Pak Jokowi tidak berpindah memihak kepada Pak Prabowo dan masih di pihak Ganjar dan Mahfud, saya duga Pak Jokowi akan diinstruksikan juga tetap membagikan bansos dengan cara yang dilakukan kemarin. Bisa saja dengan lebih sering lagi. Dan ini semua tentu saja akan juga sulit akan dikenai pasal karena tidak ada hukum yang dilanggar. Karena sejatinya bansos tersebut sudah disetujui dalam rapat anggaran dan juga rapat-rapat sebelumnya di waktu yang terjadi sebelum pemilu dan komposisi capres dan cawapres ini ditentukan. Maka pasti marah sekali kan saat senjatanya yang seharusnya digunakan untuk capres dan cawapresnya ini dibawa lari dan dimainkan untuk lawan politik yang salah satunya ini adalah anaknya sendiri. Tapi di luar itu, pemilu 2024 adalah salah satu pemilu yang damai dalam kehidupan setelah reformasi. Dan kita harus akui itu. Kalaupun ternyata masih banyak carut marut karena kita masih belajar banyak dalam demokrasi. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita mencoba mencari tahu. Jangan-jangan Indonesia memang harus menemukan bentuk demokrasinya sendiri dan tidak mengadopsi mentah-mentah dari luar negeri. Jika kalian menyukai konten ini dan sampai di penghujung konten saya, maka seharusnya kalian subscribe channel ini. Terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Salam.